Saat menunggu terlalu lama, hati ini jadi putus asa. Terkadang jiwaku merasa sungguh tak berdaya. Ku tahu Tuhan tak pernah berdusta, Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Tuhan tak pernah berdusta, Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa.
saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya senang sekali pada hari ini bisa mengunjungi Anda semuanya. Doa saya kira-kira di dalam situasi seperti ini, dalam kondisi di mana kita semua sedang menghadapi pandemi 19 yang membawa dampak buruk dalam berbagai macam sektor kehidupan, kita semua masih bisa tersenyum, masih bisa memuji Tuhan, masih bisa mengucap syukur, masih bisa berbagi dengan teman-teman dan saudara-saudara kita. Amin. Itulah sebabnya malam hari ini saya hadir. Saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan mengenai betapa luar biasanya kuasa mengucap syukur. Saudara-saudara, mengucap syukur itu memberikan begitu banyak dampak dalam kehidupan. Kalau saya bisa membacakan buat saudara-saudara dari hasil penelitian yang saya baca dari sebuah buku, mengucap syukur itu luar biasa, saudara. Saudara tidak pernah menyangka bahwa mengucap syukur itu mendatangkan manfaat yang begitu banyak bagi kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, saya baca apa itu manfaat mengucap syukur. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang mengucap syukur setiap hari memiliki tingkat kewaspadaan dan antusiasme, determinasi, optimisme, dan energi yang lebih tinggi. Saudara yang gemar mengucap syukur, saudara yang sering berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada orang yang telah melakukan sesuatu untuk kehidupan saudara. Saudara adalah orang-orang yang akan memiliki semangat, saudara memiliki kewaspadaan, saudara memiliki ketekunan dan optimisme yang tinggi, kata hasil penelitian. Bukan hanya itu saja, saudara-saudara. Selain itu, mereka juga jarang mengalami depresi dan stres. Luar biasa ini. Anda yang gemar mengucap syukur akan menjadi orang yang tidak mudah kena stres, lebih suka membantu orang lain, lebih rutin berolahraga, dan jauh lebih maju dalam upaya mereka mewujudkan tujuan-tujuan pribadi mereka. Selain itu, saudara-saudara, masih ada lagi nih. Selain itu, orang yang sering mengucap syukur lebih merasa dicintai. Orang-orang yang rajin mengucap syukur cenderung tidak materialistik, merasa pada umumnya baik dan menghargai keterkaitan segala sesuatu dalam hidup. Mengucap syukur. Kita akan berbicara mengenai mengucap syukur. Firman Allah berkali-kali mengatakan, hendaklah kamu mengucap syukur. Saudara-saudara, saudara-saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ada tertulis kalimat ini, hendaklah kalian berdoa dengan tekun dan siap siaga sambil mengucap syukur. Katakan amin. Sambil mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur, saudara? Karena ternyata mengucap syukur itu memberikan dampak yang baik pada jiwa kita. Mengucap syukur memberikan dampak yang baik pada kesehatan fisik kita. Mengucap syukur juga memberikan dampak yang baik pada kehidupan rohani kita. Itulah sebabnya sering-seringlah mengucap syukur. Seperti hasil penelitian tadi yang mengatakan orang yang sering mengucap syukur lebih semangat, lebih antusias, lebih rajin, lebih tekun, merasa dicintai, jarang stres. Itulah sebabnya saya mau mengajak saudara-saudara untuk memikirkan, adakah Anda adalah orang yang gemar mengucap terima kasih? Adakah saudara adalah orang yang mudah datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan terima kasih? Bahkan dikatakan di dalam firman Allah, kita diajak untuk mengucap syukur dalam segala perkara. Mengapa harus mengucap syukur dalam segala perkara? Karena ketika kita memiliki ucapan syukur, tadi dikatakan, ucapan syukur itu memberikan semangat, memberikan optimisme, memberikan antusias, memberikan kepada kita kekuatan atau energi baru. Itulah sebabnya orang-orang yang gemar mengucap syukur bisa meraih tujuannya dengan baik. Oh, saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara karena kebenaran firman ini jarang sekali dibahas.
Kita barangkali mendengarkan, oh hendaklah kamu mengucap syukur, tapi kita tidak diberitahu apa alasan kita harus mengucap syukur dan apa yang membuat orang tidak mau mengucap syukur. Saudara-saudara, saya menemukan beberapa hal yang sangat penting di sini. Pada akhirnya, orang yang mengucap syukur adalah orang yang berbahagia. Karena apa? Orang yang mengucap syukur sedang berbaik hati kepada dirinya sendiri, yang pada akhirnya akan memberkati orang-orang di sekitarnya. Ini salah satu contoh. Seorang ibu yang gemar mengucap syukur. Kalau baru dikasih uang oleh suaminya, dia bilang terima kasih. Didengar oleh anak-anaknya. Oh, anak-anaknya akan belajar. Mama adalah orang yang punya gratitude, orang yang suka berterima kasih. Nanti anaknya kalau diberi apa-apa akan belajar terima kasih mama. Orang yang punya gratitude spirit atau orang yang punya jiwa muda berterima kasih, berkatnya melimpah. Saudara-saudara, ini saya kasih contoh saja. Kalau saya memberikan kepada saudara sesuatu dan saudara setelah dikasih sudah mengatakan, oh apa ini? Kenapa hanya segini? Saya masih kurang. Saudara, biasanya kalau sikap itu ada dalam diri saudara, ketika Anda menerima sesuatu, tidak ada ucapan terima kasih, malah mice. Orang Jawa bilang, tahu mice? Minta lebih. Udah dikasih 2 minta 3, kasih 3 minta 4, kasih 4 minta 5. Anda akan kesulitan mendapatkan rezeki. Karena orang tidak akan mau memberi kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. Itulah sebabnya saudara, Anda semua yang sulit berterima kasih harus periksa diri, harus periksa hati, harus introspeksi. Kenapa saya menjadi orang yang kurang bersyukur? Nah, kita akan menemukan apa alasan orang tidak mudah bersyukur. Nah, sebelum itu saudara, saya mau mengingatkan, kalau saudara adalah orang yang sulit bersyukur, saudara tidak sendiri. Saudara, ada orang-orang lain yang jarang sekali bisa mengucap syukur. Ini contohnya. Ada 10 orang kusta yang semuanya mengalami kesembuhan, dijamah oleh Tuhan. 10. Dari 10 orang kusta, berapa yang kembali dan bersujud di kaki Yesus dan mengatakan, terima kasih guru, terima kasih Rabi, engkau sudah menyembuhkan aku. Berapa dari 10? Hanya 2. Hanya 2. Yang 8 kemana? Yang 8 punya sikap yang negatif. Tolong dicek baik-baik, apakah sikap itu ada di dalam diri saudara. Mari kita akan belajar 3 penyebab orang tidak bisa berterima kasih. 3 penyebab orang tidak punya gratitude spirit, yang membuat orang itu tidak bahagia, tidak optimis, tidak bisa meraih pencapaian dengan maksimal karena tidak punya spirit of gratitude. Nah, saudara-saudara, yang pertama, tolong pahami baik-baik. Kalau saudara merasa bahwa apa yang Anda terima itu hak saudara, saudara mungkin tidak akan pernah berterima kasih. Ketika ada orang menolong saudara, ketika ada orang mengulurkan tangan, ketika ada orang yang berbelas kasihan kepada saudara, kemudian saudara menerimanya dan saudara mengatakan, saya memang berhak ditolong. Harusnya Anda semua menolong saya. Saya ini orang susah. Saya ini orang yang sedang mengalami pergumulan. Anda semua harusnya menolong saya. Ketika Anda mengatakan bahwa pertolonganmu adalah hakku, saudara tidak akan mengucapkan terima kasih. Karena sudah mengatakan, memang sudah sewajarnya mereka menolong saya. Memang seharusnya kamu menolong saya. Sikap ini tidak baik. Sikap ini akan mencelakakan hubungan Anda. Karena ketika saudara tidak bisa berterima kasih karena menganggap atau take it for granted, saudara merasa ini hak saya, ini memang seharusnya milik saya, mereka seharusnya memang menolong saya. Saudara akan kehilangan teman, saudara akan kehilangan pasangan hidup, saudara akan kehilangan persahabatan, saudara tidak akan bisa melanjutkan hubungan, dan pada akhirnya saudara kehilangan akses. Karena apa? Diberkati itu artinya banyak aksesnya. Amin. Jadi orang yang diberkati adalah orang yang memiliki banyak akses. Karena apa? Cara Tuhan memberkati kita itu lewat orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan.
Cara Tuhan memberkati saudara dan saya selalu memakai orang-orang yang dekat dengan saudara, yang digerakkan oleh Tuhan untuk menolong saudara. Ini benar dalam dunia pelayanan. Ini benar dalam dunia bisnis atau usaha. Ini benar dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi kalau saudara mendapatkan pertolongan dari teman, dari orang, dari bos saudara, dari orang tua, dari saudara-saudara yang kemudian saudara tidak mau mengucap terima kasih atau tidak mengatakan terima kasih, orang itu tidak akan menolong saudara lagi. Dengar baik-baik. Orang yang tahu bahwa pemberiannya tidak dihargai, biasanya tidak mau memberi lagi. Jadi, don't take for granted. Jangan merasa, this is my right, you have the right, atau I have the right to receive your help. Kalau itu yang menjadi milik saudara, sikap saudara, saudara akan kesulitan. Hendaklah kalian berdoa dengan tekun dan siap siaga sambil mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu memberikan banyak hal dalam kehidupan saudara. Yang kedua, ketika saudara mengucap syukur atau ketika saudara tidak bisa mengucap syukur, saudara sulit mengucap syukur karena saudara merasa bahwa saudara merasa masih kurang. Orang yang selalu merasa kurang sulit mengucap syukur. Ya kan, sudah dikasih 2 minta 3, dikasih 3 minta 4, dikasih 4 minta 5. Akhirnya saudara, orang yang memberi lama-lama akhirnya jadi marah. Kamu tidak pernah berterima kasih. Sudah dikasih 2 minta 3, 3 minta 4, padahal yang 3 dan 4 belum kalian makan. Waspadai sikap itu dalam hidup saudara. Ketika saudara selalu merasa kurang, orang yang selalu merasa kurang sulit berterima kasih. Waspada sikap itu saudara, karena ketika saudara tidak bisa mengucap syukur, maka saya bisa menemukan saudara belum bisa merasa cukup. Karena rasa syukur itu datangnya dari rasa cukup. Orang yang merasa cukup walaupun mungkin gajinya hanya pas untuk makan, tapi pagi hari masih bisa angkat tangan, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Oh saudara-saudara, berkat Tuhan akan melimpah. Anda bukan hanya diberi rasa cukup, sebentar lagi saudara akan diberi rasa nikmat. Rasa syukur yang datang dari rasa cukup akan memberikan kepadamu rasa nikmat. Itulah sebabnya orang yang tidak bisa merasa cukup karena selalu merasa kurang, selalu kurang, akhirnya pikirannya gerangsang. Selalu mau tambah, mau lebih, mau tambah. Akhirnya jadi orang yang rakus, dan kerakusan Anda tidak bisa membuat Anda menikmati hidup. Di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan ada orang yang mengumpulkan. Dia punya segalanya, tetapi sayang di hari tuanya dia tidak bisa menikmati. Karena bisa memiliki dan bisa menikmati itu adalah karunia ilahi. Haleluya. Saudara-saudara, itu sebabnya dalam hidup ini belajarlah mengucap syukur. Amin. Tadi saya mengatakan ada 2 penyebab. Yang pertama, saudara merasa itu hak saya, maka saudara tidak perlu mengucap syukur. Yang kedua, saudara adalah orang yang merasa kurang, selalu merasa kurang. Yang ketiga, saudara, memang itu adalah sikap yang buruk bagi saudara. Mungkin sikap bawaan saudara tidak bisa berterima kasih, tidak diajari berterima kasih. Nah, saya mau mengatakan ini. Ada satu suku atau satu negara yang di dalam bahasanya itu, di dalam kosakatanya tidak ada kata terima kasih. Jadi karena di dalam kosakatanya tidak ada kata terima kasih, orang itu tidak tahu bagaimana berterima kasih. Jadi 3 penyebab ini yang membuat orang tidak bisa menikmati berkat Tuhan, tidak bisa menikmati hadirat Tuhan, tidak bisa menikmati kebersamaan. Karena apa? Lack of gratitude, tidak berterima kasih, sulit berterima kasih. Saudara-saudara yang punya kecenderungan sulit berterima kasih karena saudara punya pikiran, ini memang hak saya, Anda seharusnya menolong saya, saudara akan kesulitan untuk mengucap syukur dan pada akhirnya saudara tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Amin.
Nah, firman Tuhan juga mengatakan, hendaklah kamu mengucap syukur di dalam segala perkara. Bahkan dikatakan kalau kamu mau menikmati hadirat Tuhan, masuklah pintu gerbang dengan puji-pujian, masuklah halamannya dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu mempermudah Anda terhubung dengan Allah. Kalau saudara ingin cepat terhubung dan merasakan hadiratnya, cepat-cepat lipat tangan dan katakan, Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam kehidupan. Seketika Anda mengucapkan kata-kata Tuhan, aku mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Allah adalah cara yang paling mudah untuk segera terhubung kepada Allah, segera merasakan hadirat Allah. Maka saudara-saudara, jadilah orang-orang yang mudah bersyukur, mudah berterima kasih. Apa saja, hal-hal yang kecil. Mungkin saudara-saudara di depan hanya ada nasi sama ikan asin sama sambal. Tapi kalau saudara bisa mengatakan, Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu hari ini, rasa syukur saudara bisa membuat lidah saudara menjadi lebih enak waktu makan makanan itu. Amin. Sebaliknya, walaupun di depan ada babi panggang, ada sate ayam, ada ikan bakar, tetapi karena di dalam hati masih merasa kurang, saudara tidak bisa mengucap syukur. Saudara merasa kurang, akhirnya saudara banding-bandingin dengan tetangga. Tetangga masak apa di sana? Tetangga masak apa di sana? Akhirnya saudara lupa menikmati apa yang ada di depan mata Anda, dan akhirnya saudara kehilangan kesempatan untuk menikmati rezeki dari Tuhan. Saudara-saudara, mengucap syukur itu punya kuasa yang luar biasa, yaitu ketika Anda mengucap syukur, Anda sedang mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan hanya itu, mengucap syukur itu mempererat persahabatan dengan sesama. Kalau yang pertama, mengucap syukur membuat Anda mudah datang kepada Tuhan atau menikmati hadirat Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur atau berterima kasih itu bisa mempererat dan merawat persahabatan. Amin, saudara. Saya ingatkan sekali lagi, cara Tuhan memberkati saudara selalu pakai orang, pakai teman, pakai pimpinan, pakai orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan. Maka ketika kita menerima berkat Tuhan lewat orang itu, dan kita mengatakan, terima kasih Pak, terima kasih. Oh saudara-saudara, engkau akan merasa seperti wow, berkat itu seperti dihargai. Sehingga orang yang mengeluarkan berkat merasa luar biasa. Orang ini tahu apa artinya berterima kasih. Amin. Saya terharu sekali saudara-saudara, waktu kapan hari saya membeli sesuatu yang sebetulnya tidak mahal. Saya membeli 2 kasur untuk pendeta Otniel di Amanuban Selatan, di Timor, NTT. Saya tidak menyangka betapa luar biasanya pendeta Otniel mengucapkan terima kasih. Dia bilang, terima kasih Bapak, terima kasih. Oh terima kasih Bapak, sambil menangis. Mengapa? Oleh karena dia dalam situasi desperate, dalam situasi sangat memerlukan. Dan ketika dia mendapatkan berkat itu, dia tidak bisa mengucap apa-apa selain terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Saudara-saudara, reaksi saya adalah waktu dia menerima 2 kasur, bilang terima kasih tidak ada habis-habisnya, saya tergerak lebih banyak lagi. Saya akan membangunkan pastorinya, saya akan membangun gerejanya. Saudara-saudara, tentunya bersama-sama dengan saudara juga, iya kan? Jadi ketika kita mengucap terima kasih dan memiliki the spirit of gratitude, hubungan kita makin erat, berkat semakin banyak mengalir. Itulah sebabnya jadilah orang-orang yang suka berterima kasih. Istri-istri, jadilah istri yang gampang bersyukur, bukan selalu merasa kurang, bukan selalu micek, orang Jawa bilang. Berterima kasih. Amin. Jadi terima kasih itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih mendekatkan atau mempererat, menjaga hubungan. Yang ketiga, terima kasih itu sedang memberkati dirimu sendiri. Tadi saya katakan, ya kan? Saya katakan, menurut penelitian, saudara, menurut penelitian, ucapan terima kasih itu manfaatnya luar biasa. Dengar sekali lagi, ya. Saya bacakan.
Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang mengucap syukur setiap hari memiliki tingkat kewaspadaan, antusiasme, determinasi, optimisme, dan energi yang lebih tinggi. Wow. Selain itu, mereka juga jarang mengalami depresi dan stres, lebih suka membantu orang lain, lebih rutin berolahraga, dan jauh lebih maju dalam upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan pribadi mereka. Luar biasa ini. Selain itu, orang yang sering mengucap syukur lebih merasa dicintai. Orang-orang yang rajin mengucap syukur cenderung tidak materialistik, merasa pada umumnya lebih baik, dan menghargai keterkaitan segala sesuatu dalam hidup. Haleluya. Adakah saudara adalah orang yang gemar mengucap syukur? Atau saudara adalah orang yang sulit mengucap syukur? Saya mau mengatakan, jadilah pribadi yang mudah mengucap syukur. Jangan seperti 8 orang kusta yang tidak tahu bagaimana berterima kasih. Saudara tidak menyangka bahwa ucapan syukur itu mendatangkan berkat. Seperti 3 tadi, hubunganmu dengan Tuhan lebih bagus, hubunganmu dengan persahabatan, dengan teman, dengan orang-orang, dengan pernikahanmu menjadi lebih bagus. Istri yang gampang mengucap syukur, suami yang bisa berterima kasih, mempererat hubungan dengan pasangannya. Dan bukan hanya itu, memperlancar rezeki, ya kan? Jadi ada 4, mengucap syukur mempermudah Anda masuk hadirat Allah, mempererat persahabatan, dan bermanfaat buat diri sendiri. Tadi Anda berkurang stresnya, menjadi orang yang semangat, Anda punya ketekunan untuk meraih tujuan-tujuan hidup Anda, dan Anda merasa lebih dicintai. Dan yang terakhir, mengucap syukur memperbanyak rezeki. Saya kasih tahu nih, ketika saudara diberi sesuatu dan saudara berterima kasih tidak habis-habisnya, orang yang memberi merasa dihargai, maka besok barangkali orang itu akan memberi lagi buat saudara. Besok orang itu akan tergerak, oh ini orang punya sifat gampang bersyukur, maka orang itu akan mengulurkan tangannya lagi memberkati saudara. Jadilah orang yang gemar berterima kasih. Amin. Saya tidak tahu situasi saudara, saya tidak tahu keadaan saudara, tapi saya mau mengajak saudara, kalau saudara mungkin selama ini orang yang mudah, micik, merasa kurang, sulit berterima kasih, tidak ada rasa cukup, oh saudara akan susah. Saya sudah ketemu dengan orang yang seperti itu, dan saya melihat hidupnya tidak bahagia. Karena selalu merasa kurang. Akhirnya dia hidupnya hanya untuk menarik tambahan, ya kan? Mengumpulkan supaya memiliki lebih. Tapi dia lupa menikmati. Kemudian kalau ada tetangga memiliki lebih, dia iri hati. Kalau ada tetangga bangun rumah, dia yang menangis. Kalau ada tetangga bisa beli mobil, dia yang tidak bisa tidur. Kasihan. Saya melihat orang semacam ini sangat kasihan. Saudara-saudara, kenapa firman Tuhan mengatakan hendaklah kamu mengucap syukur di dalam segala perkara? Mungkin saudara mengatakan, bagaimana saya bisa mengucap syukur dalam segala perkara? Ini topik yang hari yang akan datang. Saya akan bahas ini. Bagaimana mungkin saya bisa mengucap syukur dalam segala perkara? Bagaimana saya bisa mengucap syukur anak saya sakit, suami saya kena PHK, kemudian ternak saya mati semua? Bagaimana, Pak? Saudara-saudara, saya akan menjelaskan di edisi yang berikutnya. Kali ini kita hanya membahas mengenai penyebab orang tidak berterima kasih. Apa tadi? Take it for granted. Merasa itu haknya, ya kan? Ini memang hak saya. Mengapa orang tidak bisa berterima kasih? Karena tidak pernah merasa cukup, karena selalu merasa kurang. Saudara, mengapa orang tidak bisa berterima kasih? Karena orang itu memang dari sononya tidak pernah diajari berterima kasih. Di dalam bahasanya tidak ada kata-kata terima kasih. Tetapi kalau Anda sudah menemukan bagaimana belajar terima kasih, praktekkan tiap hari. Sering-sering mengatakan thank you, terima kasih sayang, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Hal-hal yang kecil, ucapkanlah terima kasih. Maka hati Anda akan dilimpahi dengan sukacita. Makanya orang yang bersyukur, orang yang mudah bersyukur, merasa dicintai, lebih merasa dicintai. Haleluya. Saya tidak tahu situasi saudara hari ini, tapi kalau saudara ditemplak oleh firman Tuhan ini, saudara mengatakan, aduh itu saya itu Pak,
Saya memang orang yang jarang berterima kasih, dan kali ini saudara ditegur, ditemplak, dikoreksi. Hendaklah saudara terbuka dan mengatakan, Tuhan, terima kasih. Saya mau menjadi pribadi yang bisa berterima kasih. Saya mau menjadi pribadi yang punya spirit of gratitude. Saya mau menjadi orang yang tidak mudah stres, tapi justru lebih optimisme, punya antusias, dan merasa dihargai, dicintai. Saudara, belajarlah menjadi pribadi yang mudah berterima kasih. Amin. Saudara mengatakan, Pak, saya mau itu. Doakan saya. Taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa buat saudara. Biarlah malam hari ini Tuhan menjamah hati saudara. Amin. Saya berdoa supaya malam hari ini Tuhan memberkati engkau, saudara-saudara. Bapa kami di dalam surga, aku berdoa malam hari ini untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan kebenaran firman. Aku berdoa agar kiranya malam ini ada pewahyuan. Firman itu menjadi rema. Ketika Tuhan mengatakan, hendaklah kamu berterima kasih. Karena kami tahu, di balik ucapan terima kasih, ada berkat, ada kekuatan. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami, jadikanlah kami pribadi-pribadi yang mudah bersyukur, mudah berterima kasih, mudah mengatakan thank you, karena itu akan menjadi berkat bagi hubungan kami dengan Tuhan, hubungan kami dengan sesama, hubungan kami dengan diri kami sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati. Saya berdoa agar kiranya malam hari ini renungan ini menjadi renungan yang memberkati saudara-saudara. Dan saya ingin menyapa saudara-saudara yang sudah bergabung pada malam hari ini. Sahabat saya yang jauh di sana di Ambon, Pak Wahyu, terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa jadilah pribadi yang berterima kasih. Aina yang ada di Singapura, Ibu Aina yang selalu bergabung, terima kasih. Malam hari ini banyak yang bergabung saudara-saudara. Ibu Sri Lestari yang dari Taiwan juga, ada banyak yang bergabung dan saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Tetapi ini salah satu dari sahabat kita, Nokap Antoni, mengatakan terima kasih Pak untuk renungan yang sangat meneguhkanku saat ini. Amin. Terima kasih Ibu Nokap. Kemudian ada saudara yang juga mengucapkan terima kasih, ya, Ibu Saryaman Sinaga. Ini banyak penonton, pemirsa yang datang dari Sumatera Utara. Saya melihat analitiknya, dari hasil analitik penonton terbanyak dari Sumatera Utara. Jadi saya berterima kasih kepada ibu-ibu dari Sumatera Utara. Terima kasih banyak. Demikian juga Jakarta, Manado, ya. Terima kasih buat Ibu Esther yang di Blora. Ibu Pendeta, terima kasih sudah bergabung juga malam hari ini. Luar biasa. Ibu Lydia juga selamat malam dari Toraja juga hadir, saudara. Syukur kepada Tuhan. Nanti saya akan berdoa di akhir acara ini untuk Bapak Ibu yang sakit, yang perlu mujizat, yang perlu keajaiban, terutama sahabat kita yang sedang menderita pembengkakan prostat. Ada sahabat kita di Mentawai yang minta didoakan. Nanti kita akan doakan. Ada Ibu Lasmaria Pangaribuan. Salam, selamat malam, salam sehat dari Kaltim, Kalimantan Timur. Ibu Esther Kendang, selamat malam, salam menyapa dari Purbalingga. Sahabat-sahabat luar biasa. Ibu Putu Maria, salam, mohon doanya Pak Pendeta. Ini dari kami umat di Lumajang, mohon kelancaran bagi usaha kecil kami. Kita akan berdoa buat usaha-usaha saudara. Dan ini sahabat dari Lahat, Ibu Nini yang selalu bergabung juga, selalu mengikuti. Ibu Linggawati juga, selamat Pak Pendeta Paulus Suratno. Saya Linggawati hadir, amin. Bapak Ibu saudara, seperti saya katakan tadi, belajarlah mengucap syukur, belajarlah berterima kasih kepada Tuhan. Karena ternyata terima kasih itu mendatangkan banyak manfaat bagi kita semuanya. Tiram Salimbong, salam Pak Paulus Suratno, terima kasih atas firman yang disampaikan. Dan firmannya jadi bertumbuh, berakar, berbuah dalam hidup kami. Pak Tiramsa, terima kasih, luar biasa. Saya berdoa agar kebenaran firman itu bisa membawa Anda untuk bertumbuh di dalam iman. Marcelo Surabaya hadir Pak Pendeta. Banyak yang dari Surabaya, luar biasa. Terima kasih. Rida Arul juga yang dari Kinabalu, ya kan?
Kinabalu, Malaysia. Terima kasih yang sudah bergabung dari Sarawak. Mana yang dari Sarawak? Dari Sabah juga. Saudara-saudara, ada banyak yang bergabung. Biasanya saya mengucapkan terima kasih. Kiranya malam ini kita semua diberkati. Dan sebagaimana saya janjikan, saya mau berdoa buat Bapak Ibu semuanya yang sedang betul-betul membutuhkan pertolongan. Kita berdoa agar kiranya Tuhan akan menjamah kita. Amin. Sahabat saya ini Pak Nyoman Sudika juga bergabung. Ini tidak jauh dari rumah saya. Kemudian ada salam dari Pak Saniadi Hulu. Salam Pak, salam dari Medan katanya. Bantu doa buat Mama supaya Mama selalu sehat Pak. Dan juga saya supaya dapat pasangan yang baik dari Tuhan. Terima kasih atas renungan buat malam ini Pak. Amin. Ada sahabat kita juga yang Ibu Eva. Salam Pak Pendeta. Salam dari Medan. Salam baru bergabung katanya. Oh Pak, kalau baru bergabung jangan lupa Ibu, nanti putar lagi video ini yang mengajarkan mengapa orang sulit berterima kasih dan mengapa kita harus berterima kasih. Karena ternyata orang yang gampang bersyukur itu berkatnya banyak. Berkat hubungan dengan Tuhan lebih baik, hubungan dengan sesama lebih baik, hubungan dengan dirinya sendiri juga lebih baik, rezekinya juga lebih baik. Dan itulah sebabnya firman Tuhan berkali-kali mengatakan, hendaklah kamu mengucap syukur. Mengucaplah syukur dalam segala keadaan atau dalam segala perkara. Besok kita akan bahas itu, saudara. Dan saya mau menyapa Christine, ya. Salam Pak Pendeta, salam dari Tawau, Sabah. Luar biasa. Terima kasih untuk sahabat-sahabat. Ini sahabat kita juga dari Ambon yang hadir, Ibu Sandra yang sudah bergabung. Dan kiranya kebenaran firman malam hari ini akan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya sedikit mau membagikan ini. Betapa bahagianya saya ketika melihat anak-anak panti asuhan datang, tamat dari kuliah, sudah dapat pekerjaan, dan mereka mengatakan, terima kasih Bapak, terima kasih. Betapa bahagianya saya ketika melihat hamba-hamba Tuhan yang gerejanya sudah dibedah, gerejanya menjadi lebih baik. Mereka bilang terima kasih. Alangkah sukacitanya kapan hari ketika bisa membelikan sesuatu yang mungkin tidak seberapa dari uang, nilai uangnya, tapi orang berterima kasih tidak habis-habis. Itu saudara-saudara, orang yang memberi pengen memberi lagi. Itu secara manusia. Nah, kalau saudara menerima sesuatu dari Tuhan dan saudara berterima kasih, Tuhan pasti akan melimpahkan kembali rezekinya bagi hidup saudara. Maka banyak, sedikit, besar, kecil, kalau ada di tangan sudah digenggam, syukuri. Mari kita nyanyikan lagu itu. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini dan lakukan yang terbaik. Amin. Sahabat saya, salam, selamat malam Pak. Puji syukur bisa nonton siaran langsung Pak John Paulus. Selamat malam Pak. Ibu El Chandra, atau ini ada sahabat kita yang hadir juga, luar biasa. Ada banyak yang saya tidak bisa menyebutkan, tapi ternyata ada Ibu Lina Sinuraya yang dari Jawa Barat. Salam Pak Pendeta bergabung terlambat ini dari Indramayu. Nanti tolong di setel kembali firman Tuhan pada malam hari ini. Dan besok pagi jam 8 saya juga akan live di chapel pagi, saudara. Dan saya akan membahas kembali mengenai betapa pentingnya mengucap syukur kepada Tuhan atau memiliki spirit of gratitude. Karena itu akan menolong kita, akan memberkati kita. Amin. Saya juga mau memberitahukan kepada Bapak Ibu yang belum tahu bahwa Making Life Better itu sudah punya aplikasi, dan aplikasinya itu bisa di-download dari Play Store atau Google Store. Jadi saudara bisa memiliki aplikasi Making Life Better. Dan itu akan menjadi berkat bagi banyak saudara, karena setiap hari saudara bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudaraku. Sekali lagi seperti janji saya ingin mendoakan saudara-saudara. Khususnya saudara-saudara yang sedang mengharapkan keajaiban dari Tuhan. Saudara yang sedang mengharapkan mujizat, apakah itu kesembuhan, apakah itu pemulihan pernikahan, apakah itu adalah
pemulihan ekonomi, saudara. Saya tahu dalam situasi yang sulit seperti ini ada banyak yang berseru kepada Tuhan. Kami rindu supaya kita dijamah oleh kuasa Tuhan, supaya dipulihkan ekonomi kita. Hari ini saya datang ke warung gratis. Jadi kami baru saja membuat pelayanan kasih makan gratis kepada orang-orang yang memang tidak bisa makan. Awalnya adalah beberapa bulan yang lalu, mungkin sebulan yang lalu, ada seorang ibu yang datang ke kantor dengan membawa 3 anaknya. Ibu itu mengatakan, sudah 2 hari kami tidak makan. Saudara-saudara, waktu kami melihat anak-anaknya, saya tersentuh sekali. Kemudian langsung kita kasih makan, dan ternyata dia ceritakan sejak COVID-19 ini dia hidup susah sekali. Biasa dia bekerja di pasar dengan menjinjing barang dan mengharapkan kebaikan dari orang. Dan kali ini tidak banyak orang yang memakai jasanya, sehingga dia tidak bisa bertahan hidup. Ibunya yang sudah tua tidak sanggup bayar kos-kosan. Saudara-saudara, ketika saya melihat langsung itu, saya tergerak. Mercy Peduli buat warung gratis. Seminggu 3 kali kita kasih makan kepada orang-orang yang memerlukan. Dan tadi saya datang ke warung gratis itu, saya bertemu dengan seorang bapak yang memang tidak punya apa-apa lagi. Saudara, kedatangannya dia hanya mendapatkan nasi 1 bungkus. Dengan sukacita dia meninggalkan tempat itu. Dan waktu saya melihat itu, saya salaman dengan bapak itu. Saya juga berterima kasih. Karena apa? Kebaikan kita di tangan orang yang sangat membutuhkan menjadi mujizat bagi mereka. Maka saya mau mengatakan kepada Anda, jangan jemu-jemu berbuat baik. Meskipun dalam kesulitan, dalam kesusahan, jangan berhenti berbuat baik. Karena Tuhan akan memberkati kita. Mazmur 41, berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Orang yang seperti ini akan dibuat oleh Tuhan bahagia. Karena apa? Diluputkan dari malapetaka. Musuh-musuhnya dibuat tidak berdaya. Dan pada akhirnya orang ini menjadi orang yang disembuhkan, dibuat bahagia di atas bumi. Amin. Saya mengajak saudara, mari kita dalam situasi yang sulit sekalipun, jangan berhenti berbuat baik. Kalau saudara mampu melakukannya dan ada yang berhak menerimanya, lakukan saja. Karena apa? Tuhan yang maha baik akan memberkati saudara. Amin. Amin, saudara. Jadi seperti yang saya janjikan tadi, saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang memang memerlukan keajaiban, yang sakit, yang perlu terobosan keuangan, perlu pemulihan, perlu keajaiban. Saya tidak tahu keajaiban apa yang sudah lama Anda rindukan. Saya akan berdoa dan biarlah Tuhan akan menjamah saudara-saudara. Taruh tangan di dada saudara atau di tempat yang sakit. Biar Tuhan akan menjamah saudara-saudara. Amin. Amin. Bapa kami di dalam surga, aku berdoa buat saudara-saudaraku yang membutuhkan keajaiban, membutuhkan mujizat dari Tuhan. Ada yang sedang membutuhkan kesembuhan, ada yang membutuhkan pemulihan pernikahan, ada yang membutuhkan terobosan ekonomi. Tuhan, ada yang sedang kekurangan, ada yang sedang putus asa, ada yang sedang galau. Tuhan, pada malam hari ini kami rindu Engkau menjamah saudara-saudara kami. Jamah hidup mereka, jamah tubuh mereka, jamah jiwa mereka, jamah roh mereka. Sehingga malam ini menjadi malam di mana kuasa Tuhan mengalir dan menjamah saudara-saudara kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Luar biasa. Saudara, itulah doa saya. Saudara diberkati pada hari. Amin. Haleluya. Dan kalau saudara diberkati, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Jangan lupa bagikan video ini kepada sahabat-sahabat Anda atau komsel Anda. Karena dengan berbagi, waktu mereka diberkati, saudara juga sedang menjadi berkat bagi mereka. Haleluya. Amin. Ini dari sahabat kita Pak Daud Nada. Salam Bapak Pendeta, salam dari Sabu. Salam untuk saudara-saudara kita yang ada di Sabu, yang juga saya yakin mereka setia mendengarkan radio kita yang namanya Musafir Voice ya. Salam untuk saudara-saudara. Salam untuk bapak-bapak yang baru bergabung, ini banyak sekali, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Tapi saya yakin saudara-saudara, malam ini kita diberkati dan biarlah kuasa Tuhan menjamah saudara-saudara.
Amin, saudara. Haleluya. Sebuah lagu hadir untuk saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih setiamu, setiap hari selalu baru. Engkau telah selamatkan jiwaku, kini ku hidup melayanimu. Tersedia sepanjang waktu. Kau telah sembuhkan sakitku, tiada yang mustahil bagimu. Oh haleluya, besarlah karyamu. Oh haleluya, mulialah namamu. Oh sungguh mulia panggilanmu, menjadi duta kerajaanmu, membebaskan jiwa terbang